Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Larasaki Kamiko dengan nomor induk mahasiswa 19108530001. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran BTS dalam upaya kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu latar belakang. Tindakan kebencian atau bias anti-Asia atau anti-Asian hate crime merupakan permasalahan yang telah mengakar di Amerika Serikat. Berbagai bentuk penolakan mulai dari kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti Chinese Exclusion Act hingga perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada komunitas Asia Amerika dalam kehidupan sehari-hari hingga di masa sekarang masih cenderung buruk. Namun demikian, kelompok etnis Asia, terutama imigran Tiongkok, mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan dan perkembangan infrastruktur Amerika Serikat. Sehingga sejak tahun 1979, pemerintah Amerika Serikat mulai menetapkan peringatan tahunan yang pada saat ini disebut Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Heritage Month atau AANHPI Heritage Month yang diselenggarakan pada bulan Mei setiap tahunnya untuk memperingati jasa dan kontribusi komunitas Asia bagi Amerika. Beberapa tahun belakangan, saat COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, tingkat kejahatan terhadap etnis Asia mulai kembali mengalami eskalasi. Tuduhan-tuduhan bahwa komunitas Asia membawa virus terus dilayangkan, disertai dengan tindakan kejahatan kriminal yang terjadi di kurun waktu yang sama. Salah satu kasus kriminal yang terjadi yaitu penembakan di sebuah spa di Atlanta yang menewaskan 6 wanita Asia dari total 7 korban. Hal ini pun memantik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat tak terkecuali public figure. BTS, grup musisi asal Korea Selatan yang sudah cukup sering berkiprah di dunia hiburan Amerika Serikat, turut menyampaikan suara dengan mengecam tindakan rasisme yang diterima oleh komunitas Asia melalui akun Twitter mereka. Unggahan tersebut kemudian memperoleh engagement atau perhatian yang begitu luar biasa dengan jumlah retweet terbanyak di tahun 2021 sebanyak lebih dari 1 juta retweet. Dari sensus yang dilakukan secara mandiri oleh kumpulan penggemar BTS dengan responden lebih dari 550.000 menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat berada di urutan keempat dari 10 negara teratas dengan penggemar BTS terbanyak. Hal ini kemudian berujung kepada diundangnya BTS oleh pihak pemerintah Amerika Serikat, yaitunya White House, untuk berpartisipasi di dalam agenda AANHPI Heritage Month 2022. BTS merupakan satu dari hanya 3 selebriti yang pernah diundang langsung untuk berdiskusi di Oval Office White House, dan terlebih lagi BTS merupakan kelompok dengan etnisitas asli Asia dan bukan Asia Amerika yang diminta untuk berpartisipasi dalam agenda yang mengangkat isu domestik Amerika Serikat. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Dalam peringatan AANHPI Heritage Month 2022, BTS diundang secara resmi oleh pihak White House untuk menyampaikan pidato di depan wartawan di White House, serta berdiskusi langsung bersama Presiden Biden di Oval Office. Dengan fakta bahwa BTS merupakan satu dari hanya 3 artis yang pernah diundang ke Oval Office dan mempertimbangkan BTS yang berasal dari Asia, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana peran BTS dalam agenda yang mengampanyekan Stop Asian Hate yang sejatinya merupakan masalah domestik Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan dari penelitian ini sendiri berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yaitu bagaimana peran BTS dalam upaya kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran BTS dalam upaya kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama, secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi, khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional berkaitan dengan peran selebriti dalam upaya Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau negara, khususnya pemerintah Indonesia, dalam mengembangkan kebijakan terkait peran aktor non-negara dalam mengangkat isu atau suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa referensi utama yang berupa jurnal maupun buku. Yang pertama yaitu Why Do We Need Non-State Actors in Public Diplomacy? Theoretical Discussion of Relational, Network, and Collaborative Public Diplomacy oleh Genli dan Kadir Aihan pada tahun 2015. Kemudian yang kedua yaitu Rethinking Public Diplomacy in 2020 oleh Nancy Snow di tahun 2021. Kemudian yang ketiga yaitu Bangtan Sonyeondan or BTS as New American Idol oleh Adi Nini Suryani pada tahun 2019. Kemudian yang keempat yaitu For the Public Good or Just Good Publicity, Celebrity Diplomacy and the Ethics of Representation oleh Lauren Cogan pada 2015. Kemudian yang terakhir yaitu Two Faces of Exclusion, The Untold History of Anti-Asian Racism in the United States oleh Lon Kurashige pada tahun 2016. Selanjutnya, kerangka konsep.
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep celebrity activism oleh Juliares dan Sivakis dalam buku yang berjudul Celebrity Activism in International Relations, In Search of a Framework for Analysis. Menurut Juliares dan Sivakis, terdapat 3 indikator yang digunakan untuk menganalisis peran yang dibawa selebriti dalam aktivitasnya, yaitu yang pertama indikator public awareness, di mana dalam indikator ini diasumsikan bahwa selebriti mampu menarik perhatian yang lebih besar dari publik dan media dalam mengangkat suatu isu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu indikator fundraising, di mana selebriti diasumsikan dapat memberikan donasi secara langsung atau mendorong pihak-pihak lain untuk berdonasi kepada tujuan-tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu indikator political lobbying, di mana melalui indikator ini selebriti diasumsikan dapat mempengaruhi pemerintah atau pihak yang memiliki power untuk mengambil tindakan sesuai dengan tujuan atau output yang diharapkan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, untuk pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sementara penelitian ini sendiri berjenis penelitian deskriptif. Kemudian, untuk batasan penelitian, penelitian ini dibatasi dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2022, karena tahun 2021 adalah tahun di mana BTS pertama kali bersuara secara langsung terkait isu anti-Asian hate ini. Kemudian di tahun 2022 yaitu tahun di mana BTS diundang untuk berpartisipasi dalam acara INHPI Heritage Month di White House. Kemudian untuk unit dan tingkat unit analisis dari penelitian ini yaitu BTS, dan tingkat analisis dari penelitian ini berada di tingkat kelompok. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi dan data dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer mencakup video rekaman atau dokumentasi pidato dan diskusi, hingga film dokumenter, kemudian juga dari video resmi pidato dan diskusi BTS bersama Joe Biden di White House, video pidato BTS di UNGA, serta film dokumenter BTS. Selain itu juga terdapat notulensi diskusi dan pidato Presiden Biden dari website resmi White House. Untuk sumber sekunder sendiri, peneliti peroleh dari jurnal, buku, website resmi pemerintahan, serta portal-portal berita dan majalah online. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penulis akan menggunakan teknik analisis data oleh Mills dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk sistematika penulisan, bab 1 berisikan pendahuluan, kemudian bab 2 akan membahas aktivitas dan partisipasi BTS dalam kampanye sosial, bab 3 akan membahas tentang anti-Asian hate di Amerika Serikat, kemudian bab 4 akan membahas peran BTS dalam upaya kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat, dan bab 5 sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian masuk pada bab 2, tentang aktivitas dan partisipasi BTS dalam kampanye sosial. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang keikutsertaan BTS dalam kampanye-kampanye isu sosial di tingkat global maupun regional atau lokal, disertai dengan penjelasan tentang pengaruh yang dibawa BTS melalui kampanye tersebut, sekaligus bagaimana penggemar BTS ikut berpartisipasi sebagai efek atau impact positif dari kegiatan yang dilakukan oleh BTS. Pertama, yaitu aktivitas dan partisipasi BTS dalam kampanye sosial di tingkat global. Berangkat dari awal karirnya, BTS memang sudah seringkali menulis lirik lagu yang berisikan kritik untuk kesenjangan sosial serta isu-isu yang ada di dalam kehidupan pemuda atau remaja. Namun, semua kritik ini cenderung menjurus kepada kesenjangan yang ada di Korea Selatan pada awalnya. Namun, di tahun 2017, saat BTS merilis album trilogi mereka yang bertajuk Love Yourself, hal ini pun menjadi asal mula didapuknya BTS sebagai ambasador kampanye UNICEF Stop Violence yang ditujukan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi setiap anak dan remaja, yang kemudian diberi nama yang selaras dengan album BTS, yaitu kampanye Love Myself. Selama menjadi ambasador kampanye ini, BTS telah terlibat dalam berbagai aktivitas kampanye. Misalnya saja saat BTS mengadakan konser di Seoul, Korea Selatan, didirikan booth kampanye UNICEF untuk membagikan informasi serta menarik donasi atas kampanye Love Myself sendiri, yang kemudian berhasil menarik 32.000 pengunjung dan memperoleh estimasi donasi tahunan terbesar untuk satu event tunggal UNICEF. Kemudian selanjutnya,
Dengan menyandang status sebagai ambasador kampanye UNICEF, BTS kemudian diundang untuk pertama kalinya untuk berpartisipasi dalam UNGA atau United Nations General Assembly ke-73 untuk menyampaikan pidato berisikan pesan-pesan tentang inklusivitas dan dorongan untuk berani menyuarakan hak-hak pribadi terlepas dari identitas yang disandang. Selama 2 tahun berikutnya, BTS tetap berpartisipasi dalam UNGA, namun hanya berupa video rekaman pidato dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Tepat di UNGA ke-76, BTS kembali hadir secara langsung dalam agenda SDGs Moments sebagai perwakilan Special Presidential Envoy Korea Selatan, di mana mereka mendorong kaum muda untuk tetap bergerak maju di tengah hambatan-hambatan yang disebabkan oleh pandemi. Selanjutnya, tidak hanya sebatas partisipasinya dalam agenda UNICEF ataupun PBB yang cenderung bersifat global atau multilateral, pada tahun 2020 saat isu Black Lives Matter merebak dikarenakan penembakan George Floyd, seorang pemuda kulit hitam di Amerika Serikat, BTS turut angkat suara melalui akun Twitter mereka dengan menyatakan bahwa mereka mengecam kejahatan rasial. Tepat sehari setelahnya, BTS bersama agensinya memberikan donasi sejumlah $1 juta untuk gerakan Black Lives Matter. Selanjutnya yaitu partisipasi ARMY atau penggemar BTS dalam kampanye sosial. Aktivitas filantropis BTS nyatanya mempengaruhi penggemar mereka untuk turut berpartisipasi dalam isu-isu atau kampanye sosial. Salah satu contohnya yaitu saat BTS mendonasikan $1 juta untuk Black Lives Matter, para penggemar BTS kemudian bergerak bersama mengangkat tagar Match a Million yang ditujukan untuk menggalang dana sebesar $1 juta untuk menyamai donasi BTS yang kemudian juga akan didonasikan untuk gerakan Black Lives Matter. Selain itu, penggemar BTS atau disebut ARMY juga memiliki suatu organisasi donasi atau amal yang dibuat secara mandiri yang dimanfaatkan untuk menjadi saluran donasi untuk isu-isu sosial hingga lingkungan. Organisasi ini sendiri disebut One in an Army. Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu fenomena Asian Hate di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu sejarah Asian Hate di Amerika Serikat. Penolakan dan kebencian terhadap etnis Asia sudah ada sejak abad ke-19 di Amerika Serikat, yang pada awalnya muncul karena ketakutan dari masyarakat Amerika atas kompetisi lapangan pekerjaan yang begitu ketat, sehingga kedatangan imigran Asia dianggap hanya memperburuk keadaan. Hal ini kemudian berakibat pada banyaknya tindakan diskriminasi yang diberikan kepada komunitas Asia, seperti dikecualikan dari pekerjaan, serta tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat Amerika. Selain itu, juga pernah ada undang-undang resmi yang mengecualikan etnis Tionghoa yang pada saat itu memang mendominasi imigran asal Asia, yaitunya Chinese Exclusion Act. Tindakan pengecualian ini terus berlanjut hingga disahkan kembali Undang-Undang baru Johnson-Reed Act yang sepenuhnya melarang imigran dari Asia untuk masuk ke Amerika Serikat hingga tahun 1965. Selanjutnya masuk kepada tindakan kebencian anti-Asia di Amerika Serikat, di mana setelah permasalahan yang telah mengakar dari abad ke-19 tadi, pada tahun 1942, saat Kekaisaran Jepang mengebom Pearl Harbor di Amerika Serikat, Presiden Roosevelt yang saat itu menjabat kemudian mengeluarkan keputusan untuk mengesahkan pemindahan atau relokasi paksa bagi imigran Jepang Amerika karena dianggap merupakan sebuah ancaman. Hal ini kemudian berendet menjadi faktor dianggapnya komunitas Asia Amerika menjadi ancaman secara keseluruhan. Komunitas Asia Amerika pun menjadi rentan atas tuduhan kebencian atas berbagai fenomena yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Contohnya saja saat fenomena atau kejadian 9/11, seorang pemuda Asia atau khususnya India dibunuh di tempat karena dituduh sebagai seorang Muslim yang saat itu menjadi isu sensitif di kalangan penduduk Amerika Serikat saat masa isu 9/11. Kemudian dilansir dari NYPD, komunitas Asia Amerika merupakan satu-satunya kelompok ras yang terus mengalami peningkatan viktimisasi dalam semua jenis pelanggaran antara tahun 2008 hingga tahun 2019. Tak berhenti sampai di sana, pada masa pandemi COVID-19, terjadi eskalasi tindakan kebencian terhadap etnis Asia. Pada tahun 2020, kejahatan rasial terhadap etnis Asia atau kejahatan anti-Asia meningkat hampir 150% di 16 kota terbesar di Amerika Serikat. Sentimen negatif terus beredar di kalangan masyarakat Amerika karena adanya anggapan dan sebutan bahwa komunitas Asia merupakan pembawa virus. Salah satu faktor penyebabnya yaitu saat Presiden Trump pertama kali menyebut COVID-19 sebagai Chinese flu. Kenaikan ini terus terjadi hingga di tahun 2021 mencapai kenaikan tertingginya yaitu sebesar 339%.
Selanjutnya, kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait Asian Hate. Yang pertama, peneliti di sini akan fokus pada kebijakan peringatan AANHPI Heritage Month karena agenda yang diikuti oleh BTS secara langsung dalam kampanye ini yaitu adalah agenda AANHPI Heritage Month. Peringatan ini yang pada awalnya dinamai Asian Pacific American Heritage Month ditujukan untuk menghargai jasa dan peran komunitas Asia bagi pembangunan dan perkembangan Amerika Serikat. Peringatan ini pertama kali diajukan dalam rapat Kongres di tahun 1977 hingga kemudian diberlakukan pertama kalinya pada tahun 1979 yang diberlakukan selama 1 minggu di bulan Mei di tahun tersebut dimulai dari tanggal 4 Mei. Selama bertahun-tahun berlangsung, pada tahun 1990 peringatan ini pun diubah menjadi peringatan selama 1 bulan penuh dan tidak lagi 1 minggu sehingga kemudian disebut Heritage Month. Kemudian di tahun 2000 peringatan ini sendiri diresmikan sebagai peringatan tahunan. Selanjutnya, untuk kebijakan terkait Asian Hate di masa pemerintahan Joe Biden, yang pertama yaitu di 1 bulan awal masa jabatannya, Joe Biden mengeluarkan memorandum untuk menentang rasisme, xenofobia, nativisme, dan bias. Kemudian, 4 bulan menjabat, Joe Biden mengesahkan COVID-19 Hate Crimes Act yang mendorong komunitas Asia untuk dapat melaporkan kejahatan-kejahatan yang diterima, sekaligus memperjelas hukum-hukum untuk tindak kejahatan ataupun tindakan apa saja yang termasuk ke dalam hate crimes. Biden bersama Harris juga mengangkat kembali White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders. Kemudian masuk pada bab 4, yaitu peran BTS dalam upaya kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Berdasarkan kerangka konsep yang akan digunakan yaitu celebrity activism, maka pertama akan dilihat terlebih dahulu posisi BTS sebagai celebrity activist. Kemunculan celebrity activist sendiri pada awalnya didorong oleh program Goodwill Ambassador oleh UNICEF, sama halnya dengan BTS yang mengawali aktivitasnya dalam kampanye sosial di tingkat global melalui UNICEF. Kemudian sejumlah faktor eksternal lainnya yaitu banyaknya non-governmental organization atau NGO yang merekrut selebriti untuk mempromosikan tujuan mereka, hingga perkembangan dunia industri yang sudah tidak membatasi lagi aktivitas serta hal-hal yang dapat diangkat oleh selebriti. Simbiosis yang dimiliki oleh selebriti dengan publik dan media menjadi faktor utama yang dapat dimanfaatkan oleh selebriti dalam mengangkat suatu isu, karena dengan luasnya publik atau audiens yang dimiliki, serta media yang senantiasa mengangkat dan menangkap isu dan berita terbaru dari selebriti, membuat suatu isu akan semakin muncul ke permukaan. Kemudian, aktivitas aktivis yang bersifat transnasional biasanya berangkat dari tingkat domestik terlebih dahulu. BTS yang pada awalnya mengkritik kesenjangan sosial di Korea atau di Korea Selatan bergerak hingga akhirnya turut andil dalam fenomena sosial Amerika Serikat yang sifatnya menjadi transnasional. Selanjutnya masuk kepada analisis berdasarkan 3 indikator. Yang pertama yaitu indikator public awareness. Dalam indikator ini, selebriti dinilai dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat publik atas suatu isu. Dalam indikator ini, dari data yang berhasil dikumpulkan, BTS berhasil meraih engagement yang sangat tinggi dalam unggahan mereka tentang Stop Asian Hate di media sosial. Hal ini membuktikan seberapa banyak audiens atau publik yang berhasil didapatkan BTS dalam isu yang mereka angkat. Selain dalam unggahan mereka di media sosial, saat BTS datang ke White House dan berpidato, yang mana ditayangkan secara live melalui kanal YouTube resmi White House, penonton live stream saat itu mencapai 310.000. Kemudian, angka tersebut turun drastis saat agenda digantikan oleh pidato pemerintah menjadi angka 110.000. Hal ini membuktikan bagaimana banyaknya audiens yang cenderung lebih memberi perhatian kepada BTS sebagai selebriti daripada pemerintah sebagai pejabat yang berwenang, yang membuktikan asumsi dari indikator public awareness ini sendiri. Kemudian selanjutnya jumlah pers atau wartawan yang datang meliput ke White House saat BTS hadir dalam agenda tersebut merupakan yang terbanyak sejak tahun 2017, membuktikan tingginya minat publik untuk menangkap ataupun menyaksikan momen pidato ataupun kedatangan BTS di White House untuk isu anti-Asian hate ini. Kemudian, indikator kedua yaitu fundraising, di mana selebriti dinilai dapat memberikan donasi atau mendorong pihak-pihak lain untuk berdonasi untuk isu-isu dan tujuan tertentu. Penggemar BTS, ARMY, melalui One in an Army atau organisasi
mandiri donasi yang dibuat oleh kumpulan penggemar menalangi donasi untuk berbagai organisasi Stop Asian Hate, serta organisasi-organisasi yang menaungi komunitas Asia Amerika dalam berbagai sektor dan kelompok. Contohnya, satu organisasi yaitu Stop AAPI Hate yang menaungi laporan-laporan tindak kejahatan dari para korban tindak kejahatan atau kebencian anti-Asia. Kemudian selain itu terdapat juga talangan donasi untuk organisasi yang menelangi talangan dana bagi komunitas Asia yang ditangkap dan dipenjara atas tuduhan yang salah sehingga dapat membantu komunitas Asia tersebut untuk dapat bebas dari tuduhan yang salah tersebut dan beberapa organisasi lainnya. Selain itu, sejumlah penggemar BTS membuka gerakan donasi secara mandiri di Twitter dan berhasil mengumpulkan donasi dalam jumlah ribuan dolar di setiap gerakannya. Selanjutnya yaitu masuk kepada indikator political lobbying, di mana dalam indikator ini selebriti dinilai dapat mendorong pemerintah atau pihak yang memiliki power untuk mengambil tindakan tertentu. Berawal dari unggahan mereka di Twitter, BTS kemudian diundang secara resmi oleh White House. Hal ini menunjukkan bagaimana engagement dan pengaruh yang dimiliki BTS telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan BTS dalam agenda kampanye Stop Asian Hate dalam rangka ANHPI Heritage Month 2022. Namun, terlepas dari impact ini, belum ada kebijakan atau peraturan resmi baru yang diberlakukan setelah partisipasi BTS dalam agenda ini, yang menunjukkan bahwa impact yang dibawa BTS melalui perannya dalam political lobbying ini masih belum terlalu jauh. Terakhir, masuk kepada kesimpulan dan saran. Berdasarkan 3 indikator yang digunakan dalam analisis penelitian ini, BTS dalam partisipasinya dalam agenda ANHPI Heritage Month 2022 telah memenuhi indikator public awareness, indikator fundraising, serta indikator political lobbying. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BTS memiliki peran dalam kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu saran, penelitian selanjutnya hendaknya dapat menganalisis fenomena atau kasus ini dengan kerangka konsep yang berbeda dan lebih tajam, sehingga dapat menganalisis efektivitas dari peran dan partisipasi BTS dalam agenda atau upaya kampanye Stop Asian Hate di Amerika Serikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.